Saya malah nggak kenal sama gubernur. Nggak kenal. Kenapa tidak kenal dengan gubernur? Ya karena semua persoalan dia serahkan sekda ke bawahnya kan. Dulur balik maneh, kita masih di podcast Interupsi Rek Pokja Indrapura DPD Provinsi Jawa Timur. Kita sudah mengeksplor bagaimana Pak Rohani dengan segala keluh kesahnya. Tidak menyesal Pak, tapi ya? Enggak ya. Hidup itu bukan hidup besar. Kita masih bicara dengan seorang wakil rakyat yang katanya sih disebut vokalis. Pak Rohani tadi kan sempat disampaikan bahwa kewenangan Dewan ini harusnya secara komisi ini tidak dibagi pada komisi yang sekarang ada komisi pemerintahan ya, komisi A, komisi B ekonomi, C keuangan, D pembangunan, E kesra ya kan seperti itu. Tadi ada usulan dari jenengan sebaiknya berdasarkan dapil. Memang selama ini tidak bisa terakomodir bagaimana persoalan di dapil ini sehingga harus begitu. Iya. Jadi memang apa itu dengan komisi yang sekarang ada ini sebenarnya kalau kita punya visi yang sama bisalah maksimal. Tetapi terkadang ketika ada kebutuhan terhadap mitra kerja yang lain, kita terhalang oleh sebuah tatib juga apa itu ya secara regulasi yang mengekang kita. Seharusnya memang DPRD ketika bicara dapil itu dia bisa manggil siapa saja. Harusnya. Apakah nanti konsepnya itu mitra itu komisi seperti sekarang ataupun juga berdasarkan dapil misalnya. Tapi kita ini butuh menyampaikan aspirasi itu langsung. Karena kadang ketika kita titipkan, saya nggak tahu apakah benar-benar diperjuangkan atau tidak. Karena memang bukan. Selama ini seperti apa sih? Misalnya katakan saya dari anggaplah dari Sidoarjo gitu ya. Kemudian ada jalan rusak gitu ya. Itu bagaimana realisasi kalau misalnya ada masyarakat yang mengajukan ke anggota dewan dari provinsi DPRD Provinsi Jawa Timur. Selama ini seperti apa? Itu semua kan ada di SIPD kan kalau urusan itu. SIPD. Kalau urusan perencanaan itu SIPD. Cuman yang kita yang kita ingin pertajam kan ketika perencanaan itu tidak berjalan atau kemudian ada hal-hal yang membuat masyarakat ini berkeluh kesah. Misalnya, Pak, ada limbah di tempat saya ini, pabrik buang limbah sembarangan. Nah itu kan secara kemitraan itu kan melibatkan banyak OPD dan segala macam. Dan terkadang karena kita terbatas oleh pola kemitraan itu, yang diutus ya staf dan mereka yang tidak punya kompetensi untuk menyelesaikan persoalan itu. Kalaupun kita kemudian ingin ini di follow up, ya tetap harus berkomunikasi dengan mitra kita di komisi yang lain. Apakah jenengan ini mengatakan bahwa selama ini mitra dari DPRD Jatim ini kurang memberikan respon yang positif gitu? Artinya yang didatangkan yang sebelah tadi serta bukan orang yang bisa mengambil kebijakan secara langsung gitu. Ya harusnya kan kepala dinas lah. Kalau saya lihat ya pola kemitraan yang ada hari ini ya mereka hanya memenuhi kewajiban saja datang tanpa kemudian ada beban untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Padahal di dewan itu beban bahwa sangat beban karena ini berkait dengan konstituen langsung. Tapi kan itu kadang tidak nyampe di OPD. OPD itu yang penting datang, kemudian kadang mencatat, nggak tahu apa juga yang dicatat. Tapi seringkali tidak tahu apa yang dicatat. Apakah gambarnya nama orang atau tapi sekedar merekam gitu ya. Ya kayak pura-pura serius. Tapi seringkali banyak yang kemudian itu. Anda melihat sering ada yang pura-pura serius begitu? Saya 14 tahun menjadi anggota DPRD. Saya sudah merasakan betul bahwa bisa membedakan ya mana yang serius mana yang enggak. Dan saya melihat mungkin juga kesalahan kita tadi. Jadi
DPRD itu jarang lah mempergunakan hak-hak, sekedar bertanya saja nggak bisa. Nggak bisa. Kita kembali yang ke tadi yang jenengan sebut komisi ini tidak didasarkan pada apa namanya, kalau sekarang berdasarkan apa, bidang ya, bidang. Jenengan lebih cenderung kalau bisa apa namanya dapil. Ya. Kalau dapil kan banyak, berarti hari ini di Jawa Timur ada 11 dapil Ya 14 ya. Tidak harus ansih seperti itu, langsung dapil dari 11. Ya, gitu. Tetapi ada di regulasi itu yang memberikan power yang kuat ketika kita ada perjuangan yang berkaitan dengan dapil. Gitu aja. Jadi, saya ini komisi A misalnya, saya punya itu unek-unek masyarakat saya terkait pelayanan rumah sakit Dr. Sutomo misalnya. Apakah saya harus menghubungi komisi E dulu? Yang terjadi kan kadang karena saking mungkin ribet lihat sistem, teman-teman kan main nabrak langsung. Nah, main nabrak langsung ini kan tidak menjadi sebuah kebijakan akhirnya. Karena apa? Akan case by case, menjadi kasus. Mungkin ketika saya telepon direkturnya, dia akan selesaikan ini. Tapi tidak akan merubah sistem untuk yang lain. Jadi lebih ke personal. Personal. Nah, ini yang menurut saya tidak bagus lah. Tidak bagus. Jadi ada kalanya memang kalau sudah berhubungan dengan aduan kepentingan daerah pemilihan, itu ada porsi kewenangan yang lebih bagi anggota DPRD. Lebih banyak kecewanya atau lebih banyak yang bisa tertangani yang selama ini kenjenengan pengajuan dari masyarakat? Lebih banyak yang nggak berhasil. Lebih banyak nggak berhasil. Ya. Bukan karena jenengan tidak memperjuangkan ya? Bukan. Iya, karena tadi. Karena kewenangan di Jawa Timur kayak magak gitu ya? Ya. Maksudnya iya apa iya, enggak apa enggak jelas juga siapa jadi yang... saya pernah jadi ketua pansus LKPJ itu, saya sampaikan Jawa Timur ini kan kadang terlalu sering mengklaim sebuah keberhasilan dari sebuah daerah. Daerah kabupaten kota. Ini meningkat, panen raya segala. Selalu mengklaim. Padahal saya sampaikan, sebenarnya untuk mengukur tingkat keberhasilan Jawa Timur itu mudah saja. Tinggal membandingkan program yang diberikan dengan output yang ada. Kalau misalnya program itu tidak pernah misalnya mensupport terkait padi misalnya, dengan di suatu daerah yang dituju itu ternyata daerah itu berhasil, masa kita mau mengakui itu? Iya. Nah, itu yang sering tadi, tidak ada korelasi kesinambungan antara program kita dengan output. Berarti apa yang selama ini diklaim oleh gubernur itu sebenarnya keberhasilannya kabupaten kota, maksudnya seperti itu? Kalau saya lebih tegas ya. Terus kerjanya gubernur apa? Ya sama seperti kerjanya dewan. Koordinasi saja. Saya tidak mau menjawab itu. Iya. Karena kepanjang tanganan dari pemerintah pusat. Ya. Yang penting sebenarnya DPRD itu benar-benar mempunyai fungsi yang itu bisa dirasakan masyarakat. Anda merasa setara dengan gubernur atau di bawah anak buahnya gubernur? Secara pribadi, ya. Saya malah nggak kenal sama gubernur. Nggak kenal. Kenapa tidak kenal dengan gubernur? Ya karena semua persoalan dia serahkan sekda ke bawahnya kan. Iya. Jadi kalau hanya muncul di paripurna dan segala macam, itu kan tidak sebenarnya bukan pola komunikasi yang kita harapkan. Kita sekarang lebih spesifik lagi ke persoalan jabatan beliau di Komisi A dengan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim. Sudah pernah rapat dengan sekda berapa kali? Saya pribadi belum pernah. Belum pernah. Komisi belum pernah. Belum pernah. Padahal kan mitranya. Sekda kan mitra semua orang. Oh iya. Mitra semua komisi. Secara garis pemerintahan kan Komisi A ada di situ. Tapi kan sudah ada bagian-bagian yang menggunakan itu. Saya tidak ingin menganggap bahwa rapatnya Komisi A dengan sekda itu hanya untuk berkening politik. Saya pikir semua anggaran di APBD provinsi kan koordinator utamanya sekda. Katanya Komisi A itu komisi yang kering, betul nggak?
Dari sisi Nah ini pertanyaannya kembali menjebak, menjebak balik ini namanya. Ya dari sisi anggaran tentu saja kan mitranya juga bukan yang, kalau komisi-komisi yang lain kan pembangunan pasti besar ya, apalagi kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Kalau komisi A itu kan bidangnya pemerintahan dan hukum. Ya katanya sih anggarannya nggak banyak. Apa betul seperti itu? Saya ditanya. Sebenarnya kalau anggaran kecil ya, tapi sebenarnya bukan itu di fokusnya. Saya setiap tahun selalu mengkritisi apa itu anggaran gaji yang krisnya itu di atas 2,5%. Itu mesti rata-rata di angka 500 miliar. Padahal gaji itu kan sesuatu yang mudah dihitung sebenarnya. Gaji itu jangan itu sudah, karena orangnya sudah ada dan segala macam. Nah, saya pikir kita ini persoalan bukan pada kuantitas berapa anggaran yang besar, tapi kualitas anggaran. Kualitas anggaran sama-sama, misalnya anggaran 1 triliun, tapi kalau kemudian kualitasnya tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat, maka itu akan terbuang percuma. Dan ini yang menurut saya problem utama kita di pemerintah daerah di situ. Ya. Komisi A ini kan ngurusin pemerintahan ya, pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di Pemprov Jatim. Ya, kita malah seringkali ngerti terakhir. Iya, ketika ada pejabat yang mau dilantik, jadi saya sampaikan selalu dalam rapat kita tidak mungkin membangun sebuah keberhasilan tanpa adanya keterbukaan. Jadi kan kalau semua dikasih secara normatif, ya susah juga mereka menyampaikan bahwa oh ini masih proses seleksi dan segala macam, tiba-tiba ada pelantikan. Komisinya sama sekali tidak dikabarin. Kalau saya nggak tahu yang lain. Oh, Anda ini wakil ketua komisi A ya? Ya bagaimanapun orang banyak itu kan beda. Ya. Atau pimpinan komisi itu bukan jaminan untuk mengetahui segalanya? Saya tidak ingin tahu segalanya, kecuali yang memang punya hak untuk diketahui. Dan yang boleh diketahui adalah apa yang ada di rapat-rapat komisi. Tapi kan secara normatif bahwa komisi A ini kan bidang pemerintahan, maka harusnya ya ganti tidaknya, atau orang mau pensiun atau tidak, mau ganti ini kan harusnya ya minimal ada sign lah, tanda-tanda. Masa nggak tahu sama sekali? Saya nggak pernah. Saya memang mencoba untuk ya yang formal-formal. Saya tidak pernah mensewa WA OPD yang berkaitan dengan kemitraan tanpa melalui proses, kecuali misalnya saya nagih apa itu terkait data yang belum diberikan saat rapat dan segala macam. Tapi di luar itu ya nggak mau resek lah, Tetapi yang paling penting memang saya baru nggak lama juga di tahun pertama kan memang harus adaptasi betul dengan yang ada di Komisi A. Tapi saya sudah mulai mentradisikan bahwa semua harus melalui proses rapat yang ada. Apakah Pak Rohani ini mengatakan bahwa Komisi A ini banyak tidak tahu tentang apa yang dilakukan oleh Pemprov, atau Pemprov juga tidak punya transparansi untuk hal-hal terkait pejabat misalnya? Bukan hanya pejabat menurut saya, transparansi di Pemprov rendah menurut saya. Rendah. Jadi kita harus akui, saya kadang bingung, Bu Gubernur ada aduan di Cetar Jatim, ya kan? Terus kita juga punya lapor, ya kan, di pemerintah pusat. Nah ini kan hal-hal yang seharusnya perlu disinergikan. Masa Pemprov punya sendiri, kemudian pusat punya sendiri, akhirnya apa? Tidak ada ukuran standar yang bisa mengukur sebuah keberhasilan dari transparansi itu. Ya, ini yang juga menarik hari ini karena kebetulan Pak Rohani ini adalah Wakil Ketua Komisi A, tentang ini Pak, rencana memperpanjang masa jabatan Kepala Desa sampai 9 tahun. 9 tahun. Gak apa-apa Pak, 9 tahun itu. Sekarang ini kan 6 tahun ya? 6 tahun, ya. Itu kan berarti kalau 9 tahun, hampir 2 periode. Ya. Itu bagaimana kalau menurut Anda? Jadi kan hari ini masa jabatan Kepala Desa itu 6 tahun untuk 3 periode. Ini akan dipangkas menjadi 9 tahun untuk 2 periode. 2 periode saja ya.
Ya kalau saya pribadi ya selamat, karena itu kan ranahnya undang-undang. Kalau memang sudah jadi seperti Mau apa itu, lagi? ya ranahnya undang-undang. Tetapi tentu ini harus dilihat dari kacamata emosional kita, bahwa ketika Allah memberikan jangka waktu yang lebih panjang terkait jabatan, kan berarti sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan. Harusnya begitu ya. Ya, Anda yakin 9 tahun, jenengan yakin bahwa 9 tahun itu kemudian bisa memperbaiki kinerja perangkat desa? Iya, kalau sistemnya dibenahi yakin saya. Selalu Jadi memang saya hidup, lahir dan besar di desa. Di desa. Problem di desa itu memang pemilihan kepala desa itu menjadi sebuah titik di mana terjadi polarisasi yang kemudian kalau tidak dan memang tidak dewasa kalau di desa, karena hubungan persaudaraan itu menjadi pembangunan begitu terhambat. Orang ketika terpilih menjadi kepala desa, yang terpilih akan melakukan rata-rata, saya tidak menyebut semua, euforia dan mencari jati diri di dalam menjadi kepala desa itu 1 sampai 2 tahun lah. Iya, harusnya. Ya, artinya apa? Saya melihat bahwa ketika ada proses pemilihan kepala desa, mungkin kita sudah pada level 6 atau 7 di kemajuan itu. Tapi ketika sudah proses pilkades, itu kembali lagi ke nol. Ketika misalnya yang terpilih ini bukan incumbent, Beda lagi. lagi, kadang sudah yang dibangun dirusak lagi segala macam, dirubah-rubah segala macam. Nah, ini akhirnya desa itu tidak bisa kemudian naik kelas untuk berkembang lebih baik. Pada sisi itu saya setuju. Pada sisi itu saya pikir yang penting sistemnya saja diperbaiki. 9 tahun, selama ini 6 tahun apa nggak cukup untuk memperbaiki sebuah desa menjadi lebih maju gitu? Kenapa harus jadi 9 tahun ya? Iya, itu pembuat undang-undang yang harus dijawab. Tetapi bagi saya sebenarnya orang kalau ngomong jabatan itu mana ada cukupnya. Ya, buktinya orang yang sudah diturunkan lagi ke anaknya, dia kan diturunkan. Sekarang dia yang menjabat, besok sudah lirik-lirik mungkin anak atau istri. Kita mau bikin undang-undang baru, wartawan dan jurnalis kesejahteraannya dipelihara oleh Pak Rohani. Terakhir Pak, supaya ini tidak kemudian berlanjut menjadi presiden yang selalu terjadi buruk gitu, dan uang selalu menjadi masalah dalam pilkades, karena di situ katanya bermain banyak, bahkan sampai miliaran dan lain sebagainya. Sebagai wakil ketua komisi A, ada nggak cara yang paling jitu supaya itu tidak terjadi? Politik uang? Politik uang. Ya, saya pikir kalau kemudian screening kita di dalam proses calon kades itu kemudian benar-benar cermat, saya pikir masyarakat sekarang sudah nggak terlalu lah. Kecuali mungkin daerah-daerah yang benar-benar minus lah, minus yang itu kemudian ya miskin informasi dan segala macam. Masyarakat kita ini sudah sangat cerdas menurut saya. Pak Roni, terima kasih siap. menyempatkan waktunya buat kita ganggu. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini akan menjadi sebuah pembelajaran bahwa ya menjadi wakil rakyat itu bukan segalanya, dan tetap harus membumi, mengingat kembali bahwa semua ada batasnya, dan yang paling penting tetap amanah. Amin. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Ya, saya terima kasih saja dengan rekan-rekan Pokja hari ini sudah menyempatkan diri, sudah sangat luar biasa sampai alatnya dibawa segini. Dan tetap sukses untuk rekan-rekan Pokja untuk ya, karena siapa lagi yang akan mensuarakan suara kita lantang itu kalau kemudian tidak termanage dengan baik, ya akan hanya menjadi suara lantang di kamar mandi. Inilah jadi tetap bagi kita yang legislatif, rekan-rekan Pokja dan juga semua eksekutif harus tetap ada sisi idealisme yang harus kita jaga bersama. Mantap. Itu tadi yang bisa kita sampaikan. Kita perbincangkan dengan beliau, Pak Rohani Siswanto. Bukan Rohani Jasmani. Bukan Rohani Jasmani. Sebenarnya tokoh yang sangat
layak untuk bisa terus menjadi wakil rakyat dan harusnya bisa jadi eksekutif nantinya. Kita doakan mudah-mudahan ya. Nang Yunani numpak hartop, Pak Rohani anjen top. Matur terima kasih, ketemu lagi di podcast intro sih Rek. Kok jadi DPD Provinsi Jawa Timur. Sip. Matur.